keadaan sehat dan siap mengikuti pembahasan kali ini. Pada kesempatan ini, saya akan membahas materi Bahasa Indonesia tentang teks berita. Di era informasi seperti sekarang, kita hampir setiap hari menerima berbagai kabar dari berbagai sumber, baik melalui televisi, surat kabar, maupun media digital. Informasi tersebut disajikan untuk memberitahukan peristiwa yang sedang atau telah terjadi. Agar informasi yang kita terima tidak menimbulkan kesalahpahaman, kita diperlukan memahami mengenai cara menyusun berita yang baik dan benar. Oleh karena itu, pada pembahasan kali ini saya akan menjelaskan pengertian teks berita, unsur-unsur yang terdapat di dalamnya, serta ciri-ciri yang membedakan teks berita dengan jenis teks yang lainnya. Mari kita mulai pembahasannya. Teks berita merupakan teks yang berisi informasi mengenai peristiwa atau kejadian nyata yang terjadi di masyarakat. Informasi yang disampaikan bersifat aktual, yaitu terkini atau terbaru, serta faktual, artinya benar-benar terjadi dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam teks berita terdapat unsur penting yang dikenal dengan 5W, 1H. Unsur ini digunakan untuk memastikan informasi yang disampaikan lengkap dan mudah dipahami oleh pembaca. Yang pertama ada apa atau what, yaitu menjelaskan peristiwa apa yang terjadi. Lalu yang kedua ada di mana, yaitu menjelaskan tempat terjadinya peristiwa tersebut. Lalu yang ketiga ada kapan, yaitu menjelaskan waktu terjadinya peristiwa. Lalu yang keempat yaitu siapa, menjelaskan pihak atau pelaku yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Yang kelima, mengapa, menjelaskan alasan atau penyebab terjadinya peristiwa tersebut. Lalu yang terakhir, bagaimana, yaitu menjelaskan proses atau kronologi terjadinya peristiwa secara utuh. Teks berita memiliki beberapa tujuan penting dalam kehidupan masyarakat. Berikut merupakan tujuan-tujuan teks. Yang pertama, memberikan fakta. Teks berita bertujuan untuk menyampaikan informasi yang aktual dan faktual kepada masyarakat sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Kedua, memberikan pemahaman. Melalui berita, pembaca dapat memahami suatu peristiwa atau kejadian secara lebih jelas dan menyeluruh. Ketiga, mencatat peristiwa. Teks berita juga berfungsi sebagai dokumentasi atau catatan sejarah atas suatu kejadian yang sebuah peristiwa bisa diangkat menjadi berita karena memiliki nilai berita. Nilai berita inilah yang menentukan apakah suatu kejadian dianggap penting, menarik, dan layak untuk diketahui masyarakat. Berikut beberapa nilai berita yang umum ditemukan. Pertama, kedekatan. Peristiwa yang terjadi dekat dengan pembaca, baik secara geografis maupun emosional, biasanya lebih menarik perhatian. Misalnya, kejadian yang terjadi di lingkungan sekitar pembaca. Yang kedua, bencana. Peristiwa tragis seperti bencana alam, kecelakaan, atau musibah besar memiliki nilai berita tinggi karena menyangkut keselamatan dan kepentingan banyak orang. Ketiga, konflik. Peristiwa yang melibatkan pertentangan, baik antar individu, kelompok, maupun negara sering menarik perhatian publik, seperti perang atau tawuran. Yang keempat, kemasyhuran. Peristiwa yang melibatkan tokoh terkenal, pejabat, atau figur publik biasanya memiliki nilai berita yang lebih tinggi karena banyak orang mengenal tokoh tersebut. Yang kelima, dampak. Peristiwa yang berdampak besar bagi masyarakat luas seperti kebijakan baru pemerintah dianggap penting untuk diberitakan karena memengaruhi kehidupan banyak orang. Yang keenam, keunikan. Peristiwa yang langka, aneh, atau tidak biasa juga menarik perhatian publik. Misalnya, kejadian sapi berkepala dua. Yang ketujuh, aktualitas. Peristiwa yang terbaru dan sedang hangat diperbincangkan memiliki nilai berita yang tinggi, seperti hasil pertandingan olahraga. Dan yang terakhir, kontroversial. Peristiwa yang menimbulkan perdebatan di masyarakat seperti pembahasan rancangan undang-undang yang kontroversial sering menjadi sorotan media. Dalam penulisan teks berita, terdapat kaidah kebahasaan tertentu yang membedakannya dengan jenis teks lain. Kaidah ini digunakan agar informasi yang disampaikan jelas dan mudah dipahami oleh pembaca.
teks berita menggunakan kalimat berita atau kalimat deklaratif. Kalimat ini berfungsi untuk menyampaikan informasi atau fakta secara langsung, bukan untuk bertanya atau memerintah. Kedua, teks berita banyak menggunakan kata kerja verbal, yaitu kata kerja yang menunjukkan aktivitas penyampaian informasi. Contohnya seperti melaporkan, mengatakan, menjelaskan, menyampaikan, dan mengungkapkan. Ketiga, teks berita menggunakan keterangan waktu, baik yang menunjukkan waktu lampau maupun waktu kini. Hal ini bertujuan agar pembaca mengetahui kapan peristiwa tersebut terjadi. Contohnya, kemarin, hari ini, tadi pagi, beberapa waktu yang lalu. Dalam penulisan teks berita, terdapat struktur atau sistematika yang harus diperhatikan agar informasi tersampaikan secara jelas dan runtut. Struktur ini membantu pembaca memahami isi berita dengan mudah. Berikut bagian-bagian dalam teks berita. Pertama, judul. Judul berfungsi sebagai penarik perhatian pembaca. Oleh karena itu, judul harus disusun dengan singkat, jelas, dan menarik, memuat inti berita, serta menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Kedua, kepala berita. Kepala berita merupakan bagian yang berisi informasi paling penting dalam sebuah berita. Pada bagian ini, penulis biasanya menjawab unsur adjektif. Kepala ini disusun agar bersifat menarik dan informatif, sehingga pembaca tertarik untuk melanjutkan membaca berita. Yang ketiga, leher berita. Leher berita berfungsi sebagai penghubung antara kepala berita dan tubuh berita. Bagian ini bertugas untuk menjelaskan atau memperluas informasi yang telah disampaikan pada kepala berita. Yang keempat, tubuh berita. Tubuh berita berisi informasi yang lebih rinci dan lengkap mengenai peristiwa yang diberitakan. Informasi disusun secara kronologis dan logis agar mudah dipahami oleh pembaca. Dan yang terakhir, penutup atau kaki berita. Bagian ini berisi kesimpulan, komentar atau informasi tambahan yang berkaitan dengan berita tersebut sebagai penutup. Sampai di sini pembahasan kita mengenai teks berita. Semoga penjelasan yang telah saya sampaikan dapat menambah pemahaman kalian dalam membaca maupun menulis teks berita. Terima kasih.